Nah, Bapak Ibu, satu ayat saja malam ini yang saya mau bagikan kepada kita di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal 4. Bapak Ibu yang punya Alkitab, yang punya handphone, Alkitab digital, buka satu ayat saja. Ya. Efesus pasal 4 ayat 23. Sudah temukan, katakan amin. Amin. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Saya coba baca di dalam versi yang termuda, versi muda. Itu dikatakan begini. Mana saya cari-cari nih ayat. Hati dan pikiranmu harus dibuat baru. Nah, itu versi yang muda. Nah, saya coba membuat sebuah perumpamaan supaya Bapak Ibu pahami. Tapi bahasa terjemahan yang terbaru dibaharui. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin waktu ibadah di sini Yosua, tiba-tiba Pak Daud bilang begini, Pak, kami ini sudah ada di perumahan Bevillage. Saya coba perumahan mana ya di SMP 12? Beverly. Di mana itu Beverly itu? Saya coba ingat-ingat. Lalu saya buka GPS. Nah, GPS itu ternyata dimasukkannya ke Pinokala, di samping Pinokala. Nah, apa yang saya mau ingin bagikan? Ternyata karena Pak Daud belum upgrade dia Maps, maka error lah itu Maps. Nah, di dalam hidup ini kata dibaharui, ya dibaharui itu artinya sesuatu yang sudah ada, tapi sudah bisa juga sudah tua, sudah rusak. Baju nggak bisa dibaharui dengan cara cuma apa? Beli baru, ya toh. Tapi kalau rumah rusak, itu hanya bisa satu-satunya cara cuma apa? Dibaharui. Dibaharui itu bahasa Indonesianya diperbaiki, ya, diperbaiki. Nah, apa yang membuat hidup kita ini jadi rusak? Itu pertanyaan. Nah, apa yang membuat sehingga hidup kita harus dibaharui? Nah, sasaran utama di dalam kerinduan Allah yang dia ubah bukan perbuatan. Yang ubah adalah apa? Yang dia barui adalah hati. Dan apa? Pikiran. Saya cuma mempelajari, mulai belajar medis, mulai sekolah Alkitab. Ternyata cuma 2 fokus Tuhan dalam hidup ini. Hati dan pikiran. Saya coba mempelajari ada sekitar 70 lebih organ tubuh manusia. Tapi cuma 2 yang jadi fokus Tuhan. Hati dan pikiran. Kenapa hati? Ada yang bisa tahu? Kenapa hati harus dibarui? Ya, banyak yang kotor. Hati banyak yang kotor. Ya. Kenapa? Kenapa harus hati? Hati mudah tapi Hah? perasaan. Hati memiliki apa? Atau di sini tidak ada yang punya hati? Masuk hati babi atau hati domba? Hati fokus pada Tuhan. Ya, coba lebih sederhana lah. Kenapa harus hati? Hati itu fungsinya apa sih? Kan kalau ibu-ibu kalau datang ke pasar, Pak, Mas, beli hati ayam dong. Betul nggak? Nggak ada yang bilang begini, Mas, beli tai ayam dong. Nggak ada. Selalu bilang apa? Mas, hati ayam dong. Iya tuh? Betul lah. Betul. Kenapa hati? Kenapa? Karena hati adalah perasaan. Karena hati adalah perasaan. Apa lagi? Saudara nih punya hati atau enggak? Yosua punya hati enggak? Enggak. Hah? Hati pompa jantung. Karena hati itu adalah tempat untuk saudara menyimpan sesuatu. Makanya saya bilang begini, kalau saudara simpannya kebencian, dendam, iri hati, maka terpola saudara akan menjadi orang yang iri, menjadi orang yang dendam, menjadi orang yang gampang membenci. Kenapa? Karena hati, betul Valerie bilang, saudara sebetulnya kalau Tuhan bilang begini, hati ini adalah tempat kediaman Tuhan. Baitnya Tuhan itu tempat kediaman. Artinya apa? Hati itu ternyata Tuhan, orang kita bisa terkoneksi hanya melalui hati yang benar-benar sudah dibaharui. Ya. Makanya kalau di dalam dunia ini saya melihat yang paling banyak mengalami sakit hati itu adalah genre apa?
Wanita. Kenapa wanita mengalami sakit hati? Karena laki-laki bikin sakit. Kalau dia disikat, kalau disikit nih. Karena di dalam sebuah penemuan, baik dalam ilmu psikologi dan lain sebagainya, bahwa ternyata orientasi wanita itu selalu pakainya apa? Hati. Makanya kalau suami bilang begini, kamu bodoh, langsung sakit. Langsung sakit. Coba kalau suami bilang begini, kamu memang suami goblok, bodoh, tetap dia bilang begitu. Dia diam. Karena orientasi suami di sini. Coba lihat suami, kalau dia habis beras atau apa, dia pikir dia sampai putih rambut, pikir-pikir beras tidak akan ada. Satu-satunya caranya adalah Berdoa. kerja. Kerja. Pakai otak, makanya di Indonesia itu banyak otak. Kenapa? Karena jarang dipakai otak-otaknya. Ya. Laki-laki itu orientasinya di sini. 80-90% laki-laki sering main bini. Makanya banyak yang berasumsi itu adalah laki-laki. Tapi kalau wanita itu kalau sudah feeling perasaan pas tepat. Dia sudah bilang begini, pasti dia ini cari mantan. Wah itu pasti. Itu akan meleset. Itu pula mulai dicek tuh chat. Aduh. Dia mulai chat dari mulai mantan kampung 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya. Hati. Makanya Matius 19 bilang begini. Orang berbuat jahat itu karena dari dalam hati apa? Dia simpan. Tunggungan. Ya. Desember barang mana minta doi picang. Karena dari hati. Makanya dari hati itu muncul segala kejahatan. Dan kejahatan yang disimpan ini dirancang di mana? Di otak. Otak itu menjelaskan, pikiran itu menjelaskan apa yang ada di dalam. Saya tidak tahu nih Pak Fren alamatin DP hati. Tapi saya bisa tahu. Dia lagi habis uang. Karena orientasi dia di sini. Iya tuh. Tapi kalau perempuan orientasinya di sini, tapi di sini. Coba lihat kalau istri itu kalau dikasih berkat mas suami itu bahagia selamanya. Iya. Saudara kasih pun, waduh itu biar dari sini dia jalan sampai Bitung pusat itu gula balik, jantungnya tetap normal. Itu istri. Tapi kalau laki-laki ini ya, lo lihat istri. Kalau disakiti tidak dihargai, mulai sesak dada. Itulah. Makanya Tuhan bilang harus apa? Dibaharui. Nah pertanyaan bagaimana saudara memperbarui kalau hati sudah disakiti? Bapak Ibu, saya punya pengalaman di dalam dunia ini. Ada orang yang kita baik sekali, tiba-tiba dia mengkhianati. Saudara, Bapak Ibu rasa enggak bahwa kita akan mengalami yang namanya sakit hati? Tapi justru saya belajar Amsal 4 ayat 23 bunyinya apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Bayangkan Tuhan bilang, dia bilang bukan hanya jaga, tapi harus jaga dengan apa? Kewaspadaan. Tahu enggak Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu harus siaga, jaga setiap hari. Coba lihat kalau perusahaan itu kalau dia punya banyak harta, itu security-nya banyak sekali. Dan dia bilang jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena apa? Karena dari hatimu terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan cuma dua, menjelaskan. Satu, kehidupanmu lagi sakit hati atau kehidupanmu lagi bahagia. Betul lah. Makanya ketika kalau hati ini penuh dengan sukacita, biar tuna 1 ekor pun 1 jam 5 menit pun selesai. Ya tuh. Saya lihat kalau ibu gembala bahagia, saya juga bahagia. Kalau dia tidak sakit-sakit, saya juga tidak sakit. Kalau dia sakit, saya pun sakit. Karena kalau dia bilang sakit di sini, tolong urut di sini, dia pindah lagi. Habis dia pindah dia balik ulang. Saya bilang ini sakit atau tanggal living? Makanya Amsal bilang hati yang gembira adalah tapi semangat yang patah. Patah hati itu biar banyak doi tidak bisa menyembuhkan patah hati. Patah hati itu hanya bisa dibaharui, hanya bisa disembuhkan dengan cara apa? Dibaharui. Cara membaharui, ketika suami berbuat salah, datangin istri. Biar gemuk, peluk dia. Angka.
Dulu saya tahu kamu waktu masih muda, kamu memang langsing seperti gitar Spanyol. Sekarang kamu seperti lambeu, tapi hati saya tahu sayang sama kamu. Itu suami. Jangan istri jalan. Kenapa 80 kilo? Mana kuat bakurus? Bapak Ibu, pengalaman saya dengan Ibu Gembala, saya bilang enggak usah langsing. Karena dulu waktu saya peluk ini rasa tulang, sekarang rasa daging. Itu. Ibu Gembala tes timbangan. Waduh, 80. Tambah lagi enggak apa-apa. 90 enggak apa-apa. Supaya orang bilang saya suami yang membahagiakan. Apa kamu jalan bertulang begitu? Iya. Kamu tahu enggak? Ayat ini bilang begini. Kalau orang itu hatinya ini dia tidak dibaharui, maka dia itu menyatakan perbuatannya. Di dalam ayat 31 dia bilang begini, segala kepahitan, hidup dalam kepahitan. Saudara, orang yang hidup dalam kepahitan karena terluka hati, dia pahit. Kita bilang salam, tetap bilang Kalau orang bilang salam, kita baru salam. Hatinya. Bapak Ibu tahu waktu Elizabeth masuk, istrinya Zakaria, dia masuk ke rumahnya Maria, ibunya Tuhan Yesus, dia bilang salam. Itu Alkitab bilang bayi dalam kandungannya itu melonjak. Bayangkan, kita nggak tahu nih kalau Lina ini kan janinnya seberapa bulan. Nah mungkin kan tiba-tiba dia menyanyi tuh, dia bilang Yesus dombe-dombe. Nggak mungkin, kan nggak mungkin. Tapi saking istrinya penuh sukacita, tahu nggak kenapa bayinya melonjak? Kejadian sebelumnya kenapa? Yusuf ingin mencerai siapa? Maria. Kan saya mau tanya istri-istri, kalau suami menceraikan, apakah bilang begini, "Ore, suami saya cerai saya." Bilang, dasar, setelah saya sok peot, baru mana minta cerai. Dulu kita masih bagus, masih langsing, ngadu terus. Serta kita sok peot, sok ancur, baru ngana cerai. Tunggu ngana pembalasan. Ya toh? Tahu enggak? Kitab Lukas bilang apa? Maria memilih tidak menyimpan satu kebencian, tapi dia memilih menyimpan perkara Allah di dalam hatinya. Artinya apa? Maria ini gambaran orang Kristen. Dia dengar firman, dia simpan firman di hati. Akhirnya perbuatannya manis. Sekalipun Yusuf bilang, aku akan menceraikan secara diam-diam. Kalau zaman sekarang, dulu orang belum kawin. Kalau zaman sekarang itu pacaran. Ya tuh. Caranya apa? Dia mau ingin putus. Tidak ada teman satupun yang tahu. Tapi satu waktu siapa yang datangin Yusuf? Malaikat Tuhan. Siapa malaikat namanya? Gabriel. Yusuf, jangan ceraikan, jangan putusin pacarmu itu. Karena dia mengandung, bukan dari laki-laki, bukan dari manusia, tapi dari siapa? Lalu Yusuf menjadi pria yang lebih setia sebelumnya. Dia setia, Alkitab bilang apa? Dia jaga terus Maria. Luar biasanya Alkitab mencatat, dia tidak pernah bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan. Kalau sekarang kita balikin, yang masih muda pacaran tanpa menyentuh, sampai nikah baru bisa menyentuh. Oh sekarang, kenapa? Bahkan anak-anak pendeta sekalipun, kenapa nikah cepat-cepat? Karena 7 bulan hamil. Ya kan? Saya selalu bilang bahwa wanita kalau dia menjaga kehormatannya, maka dia akan menikmati pada waktu dia masuk dalam pelaminan pernikahan. Di malam pertama dia akan kedua, kalau seorang pria atau seorang cowok dia menghargai ceweknya, pasti dia tidak akan memperlakukan hal yang tidak pantas. Karena seks yang paling kudus, Alkitab bicarakan, itu hanya sah dilakukan ketika sudah menikah. Gitu. Selangkah sudah menikah ingin cari yang lain. Selain itu kepahitan apa lagi? Alkitab bilang kegeraman. Tahu nggak Alkitab bilang geram? Kegeraman apa sih bahasa yang paling sederhana? Contoh ini, istri ini ya marah mendalam. Itu kepahitan terdiam. Bilang, Hani tanpa suara. Itu namanya rudal. Hani makan apa? Tausan. Itu geram. Tapi ekspresi, sayang, bang,
Itu ekspresinya udah mulai, apalagi sudah begini. Hati-hati. Itu banyak benda-benda bisa pecah. Geram. Ya, namanya kalau geram. Loh, orang kalau geram itu tak ada bahagianya, penuh amarah. Penuh dalam hatinya marah. Tunggungan. Ya, itu namanya geram. Apalagi kalau orang selain kepahitan, geram apalagi kemarahan. Marah. Bangun pagi marah, ulang tahun marah, tidur marah, lama-lama mati, marah terus. Kan kemarahan. Sudah alami kan? Sudah alami. Orang kalau penuh kepahitan hatinya terluka. Bangun cuci piring pun, piring biasa kan nggak bunyi, harus bersih. Ini kalau penuh kemarahan, bung pang, bung pang, bung pang. Karena apa? Dia hidup penuh dengan apa? Kemarahan. Ya kan? Selain marah apa? Pertikaian. Saya lihat di Sulawesi Utara ternyata begitu banyak kasus-kasus. Tadi malam di Manado ada seorang cewek telepon, saya baca di Sulut Viral. Itu cowok datang, minum sama-sama. Tiba-tiba ditikam oleh temannya. Berapa tikaman? Apakah dia mati saya kurang tahu karena sudah masuk berlumuran darah. Cewek ini lari, kabur. Saya berpikir miras ini dilarang bukannya Tuhan, tapi siapa? Pemerintah. Sampai pasang balio, berhenti juga apa? Mabuk. Sampai tercipta lagu berhenti jo baba mabuk kong oba tu kalakuang. Pertanyaannya, apakah manusia berhenti? Tidak. Tambah. Sedangkan saudara minum, kalau bisa tambah spiritus, tambah apa lagi, bodrex, tambah panadol, serta jantung berhenti. Dibilang begini, saya didukuni. Karena kita yang salah. Ya, manusia ini terkadang kalau hatinya penuh dengan luka, rakus. Kita rakus, tanah pun, kotoran pun kita labrak. Selain apa? Pertikaian, ya, fitnah, suka memfitnah, hasut orang. Itu orang hatinya tidak beres. Makanya ketika orang memfitnah seseorang, sudah tidak perlu balas. Urusan dia sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu buang di antara kamu itu segala kejahatan. Semua tadi itu kejahatan. Kenapa kejahatan itu lahir? Karena ada luka dalam hati. Saudara lihat, banyak mantan-mantan penjahat. Kalau ditanya apa? Kenapa? Semua dimulai dari hati yang terjadi luka itu dalam rumah. Seorang anak melihat seorang ayah tidak memperlakukan baik kepada mamanya, maka seorang anak terluka. Dari luka itulah muncul perbuatan-perbuatan yang jahat. Dia bisa membunuh orang, memfitnah orang, bertikam, berkelahi dan lain sebagainya. Cara memperbaharunya bagaimana? Cara memperbaiki. Nah, waktu dosa masuk, manusia itu jadi jahat. Ya kan? Waktu pacaran, aku akan mencintai. Belum di-chat sama cewek, langsung di-chat. Hani, sudah makan belum? Sudah minum belum sebelum tidur? Serta nikah. Sedangkan sayang yang chat saya, dia cuma lihat begini. Waktu masih pacaran, belum jatuh, dia bilang sayang jatuh dulu, saya mau tangkap. Wih, serta nikah, dia kena pakai mata kuat. Nah, Tuhan pingin kita baharui. Kenapa kita baharui? Supaya kita melahirkan perbuatan-perbuatan sebagai warga kerajaan Allah. Ya kan? Perbuatan kerajaan Allah itu seperti apa? Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kami. Yang pertama, ramah. Ramah itu, kata lain itu empati. Ramah, bedakan ya, ramah dengan ramas ya. Saudara harus bedakan antara ramas dengan ramah. Orang kalau ramah kan, shalom, mari pak, silakan minum pak. Itu biar nak punya makan, dia taruh air, silakan minum air. Pak, silakan duduk. Itu ramah. Dia lewat lingkungan, selamat pagi pak, selamat pagi oma. Saya lewat tadi, saya olahraga, saya jalan, orang-orang lagi puasa. Selamat siang oma, oma lagi berpikir Tuhan,
saya mau gade apa kan tanggal 20 mau lebaran ini. Saya kemarin bayar gadean saya di gadean Bitung di apa? Gerian. Bukan balas telepon. Kenapa lama? Itu hati kalau sudah pulih. Rindu terus suaminya. Setelah suami pulang, dia suruh pulang. Dia bilang kenapa lama? Karena semua orang gade emas. Untuk apa? Untuk merayakan lebaran. Saya selalu bilang, begitupun kalau dalam dunia Natal, saudara kalau tidak punya, nggak usah paksa. Ya tuh, beli terigu 5 kilo, goreng ke bawah, nggak usah paksa. Harus bikin cookies 20 toples, 80 toples, Januari utang, bayar. Nggak usah. Karena tidak ada Alkitab yang memerintahkan hendaklah umatku masak kue apa tuh nastar 20, nggak ada, nggak usah. Beli 100.000 ikan, kumpul suami istri bersyukur. Mama, saya salah. Mungkin tahun 2025 saya banyak menyakiti mama. Jangan saudara baca puisi depan istri. Bisa istri mau bagiin jurus muslim. Mama saya banyak hilang. Ya toh, mama maafkan saya. Wih, suami istri berpelukan, berdoa. Itu biar ikan mujair. Itu masuk itu rasa tuna. Kenapa? Rasa bahagia keluarga. Oh, Tuhan rindukan itu. Rama, suami Rama. Oh, pagi-pagi. Mbak di sini praktekan enggak sama Pak Ridwan? Praktekan enggak sama Pak Ridwan bilang? Pagi. Bangun pagi dan praktekan. Selamat pagi. Mbak praktekan enggak sama Ibu Bet? Bilang selamat pagi. Ibu Bet praktekan. Atau bilang pagi dia nyam-nyam. Ya, no. Saya jujur. Memang itu kelihatannya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu bangun, itu suasana surga ada dalam rumah. Ayo, saya bangun pagi. Indri kalau tuh tinggal gereja pagi, Daniel saya pagi. Kenapa? Saudara pikir itu simpel. Itu pikir sederhana, pikir itu kecil. Tapi sesuatu yang kecil itu berdampak lebih besar sekali. Ya. Apalagi bangun pagi kung. Kalau istriku bilang begini selamat pagi, kuncium dia pikirnya. Wih, itu biar nggak ada uang. Langsung kelepak. Ya tuh, Sakit bilang itu. waktu suami cium kening istri, tiba-tiba istri balas lagi. Dia bisa di telinga. Beras habis. Itu suami langsung. Mak. Kenapa mak? Mak tolong jantung tak kunci. Enggak. Karena suami orientasinya di mana? Di jantung. Pikiran. Jantungnya tadi. Dan ayat ini bilang apa? Penuh kasih mesra. Tahu nggak penuh? Tuhan bilang bukan penuh cinta. Iya tuh. Orang sekarang terlalu lebay, terlalu berlebihan. Serta Valentine, dia beli coklat banyak-banyak. Dia tulis, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua itu cuma tulisan. Coklat itu harus tertulis di mana? Di hati. Lenci Joyce Awi tertanam di hati Demelin Kwesu. Itu baru coklat asli. Ini coklat besar-besar, tapi mulutnya penuh dengan Api. iya. Saya jarang, cuma anak-anak saya ini karena sudah mulai besar. Kalau Israel kurang, kalau Valeri suka perhatikan. Jadi, kalau apa? Ayah tahu nggak? Ini tanggal 26 Februari. Oh, tanggal apa? Ini kan tanggal apa? Valentine. Wih, 14 katanya. Iya. Langsung beli coklat. Wih, bawa ke ibu gembala, kasih coklat. Tapi apakah itu mengobati istri hati yang lagi sakit? Nggak bisa. Hati yang terluka, ayat ini bilang apa? Harus penuh apa? Kasih mesra. Kasih mesraan itu waktu dia masih sini aja. Berdiri. Sepuluh kata. Waktu dia masih cewek-cewek, jalan sama begini. Sampai tua pun masih begini. Bukan istri lagi dulu, suami lagi dulu. Tinggal Jo. Apalagi di mall kong. Apa Jo? Luar biasa. Apa Itu Jo? begini, Anik sorong. Jangan dekat-dekat. Hani. Nah, itu bukan kasih mesra Hani, itu Hani, Hani. seperti surat dengan perangko itu lengket terus. Bu Gembala, saya pergi baru sampai di Bebet, dia bilang begini, sudah mana langsung pulang? Itu memang perangko sama surat nggak bisa dipisahkan, lengket terus. Saya kendari, Mbak sama Ibu Bet begitu.
Bubet begitu dengan bau. Saling rindu. Betul ya, dulu. Ternyata dia malah. Oh, dah, boleh. Kalau Ibu Ripka dengan Pak Ridwan begitu. Saling rindu. Saling rindu. Saling rindu. Yang banyak kasih ingat Pak Ridwan atau Ibu Ripka? Hah? Dua-dua. Pariwan. Tolong Jadi lagi-lagi dikasih. Ini Pak Ridwan kenapa Pak Ridwan ini? Kita panggil-panggil. Dan terus saya. Jadi Pak Ridwan panggil terus. Ibu Bet boleh hitung satu hari dia boleh panggil berapa kali? Satu malam barang dari jam 8 sampai jam 4 kurang tidur sedikit. Nah, Oh, rindu memang. Penuh kasih mesra buat ini Pak Ridwan ini. Dia panggil tuh. Dia nyana kasar panggil betul, dia panggil ibu punya nama. Dia panggil nama ya. Dia panggil nama tuh panggil mama. nama. Oh nama ya. Tapi dengan penuh kelembutan ya. Saking lembut sampai napa dengar ya. Jadi satu hari bisa 100 kali dia panggil. Sekali kurang mau tuh bantu. Ada serang. Itu akan depannya. Luar biasa. Orang tersono lagi kok panggil kita Nina. Hah? Panggil apa Oh. ini? Dia semarah arahnya nempel. Nina. Itu bukan kasih mesra. Somur kayak. Mari tuan ya. Ya anda. Laki memang. Panggil berapa kali? 5 kali mau panggil Nina. Oh. Sebetulnya Luar biasa. bukan tuh. Tapi kita kaget. Wow. Kalau Onal gimana Onal? Onal dengan Pia bagaimana? Dia baby. Yang selalu komunikasi Onal atau Pia? Nggak. Yang selalu komunikasi yang intens. Siapa? Pia atau Onal? Mami. Mami. Ah, coba klarifikasi lu. Kenapa? Mami. Ya kalau WA-nya jaga jawab. Ya. Masa dia baru kasih mana Mami nih? duluan mami. Ya. Masih kerja berarti kalau kerja berarti pakai handphone. Aduh. Panas kontaling. Lagi Berarti dia telepon gua jarang diangkat. Jarang. pakai apa? Astaga. Jarang. Kerja tuh. Oh, tak kira hati yang bergetar. Ya. Dia kalau yang anggap berarti lagi kerja itu. Oh. Jelas. Atau pura-pura Oh, nah. jelas. Malam sampai. Ibu baik dah bawa anak. Mau bilang sibuk, mah di HP online terus. Oh, bahaya. Tunggu ya. Seperti apa gua? Tunggu ya. Ini tanya Joshua Indri. Biasa kalau orang itu HP-nya lagi dipakai, tak tulisnya apa? Online. Online. Kecuali dia nggak pakai atau dikasih masih data, dia akan tulis apa? Ah, itu. Online. Hari ini Offline. kerja. Berarti dia lihat tapi dia nggak mau angkat. Enggak. Nah. Kalau online berarti ada di dalam WA. Iya, berarti dia sementara menggunakan. Heeh. Aduh. Kecuali kalau nyana Kalau Berarti dia cuma lihat ini. Oh, sudah lewat. Syukuran luar. Kalau Lina gimana? Lina sama Rekin. Shalom. Hobi bapak panggil. Oh, Reki ya. Reki yang bapak panggil atau Lina yang bapak panggil? Ya, papi saya tahu ya, sedangkan WA dia sadap kan nanti. Nanti lah semua. Dia sadap ya. Kira semuanya Mossad dia sudah sadap. Reki juga sadap ya. Dan ayat ini bilang apa? Bukan hanya penuh kasih mesra, tapi terakhir dia bilang apa? Saling mengampuni. Saling dia isi. Dia maafkan terus. Saya pernah bikin berkali-kali sampai ibu gembala bilang gini, kita sok bosan dengan apa kata maaf. Karena ngana maaf tapi nggak ada perubahan. Bikin lagi. Berubah dong. Tapi terus dia lihat, mulai berubah. Tapi ya istri itu begitu, kalau dia simpan sesuatu, bikin satu akan terungkit semua. Nah, Sampai gula darah naik. Padahal
ada 4 langkah untuk bagaimana memperbarui hati dan pikiran kita. Ya. Di ayat 20 dia bilang gitu, tapi kamu bukanlah demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar. Cara belajar. Kalau orang sekolah, kalau dia Israel Valeri, atau Daniel, atau Gracia, itu belajar, atau dulu Indri, Yosua masih belajar. Itu suka belajar, mencari tahu apa yang tidak tahu. Maka kita belajar mengenal Kristus lewat apa? Bangun hubungan setiap pagi. Ya tuh. Saya bayangin aja, ini masjid ada 3. Kalau mereka teriak keras-keras, Mbau dengan Ibu Betna bangun suka terlaluan. Karena saya lihat ini, Aku cium bapakku gara-gara tuh barang di atas itu. Masih jam 2 su bangun. Cium bagaimana tuh Om Franky? oh begitu Di ya. dapur. Jadi bangun dia jam berapa? Jam 2 jam 3 turun dari atas. Iyo. Kita bacuci ya. Luar biasa. Jadi kalau bangun pagi-pagi mengenal Tuhan, iya, baca kita, mau baca atau Yosua baca, atau Ibu Rita masih di sini baca, firman itu terus dibaca, karena firman itu suaranya Tuhan. Jadi oh ternyata Tuhan berjanji. Orang lagi kaget, bulan Maret 2026 ekonomi banyak negara akan mengalami inflasi. Kita lihat Iran sekarang mengalami inflasi, mengalami kekeringan luar biasa, perang. Pemimpin tertinggi mati, anak cucunya mati, sampai panglimanya mati. Ya tuh, Amerika dan Israel sekutu, Jepang serang dia, inflasi. Tapi saya bilang begini, betul, Alkitab bilang ketika perang bangsa melawan bangsa, Tuhan bilang apa? Ini baru permulaan tanda kedatangan Tuhan Yesus. Permulaan. Kedatangan Tuhan Yesus ketika Injil sudah diberitakan ke semua bangsa-bangsa. Tapi bukan hanya diberitakan. Alkitab bilang diberitakan dan mereka harus menjadi apa? Murid Kristus. Artinya apa? Menjadi orang percaya. Jadi kalau Injil diberitakan tapi orang tidak percaya menjadi Yesus. Tapi sekarang Injil sudah diberitakan ke bangsa-bangsa lewat apa? Lewat YouTube, lewat Facebook. Ya tuh. Banyak sekali. Lewat Eris TV, lewat RK, lewat Mel Atok, lewat Pak Esra Soro, Gilbert lain sebagainya, lewat The Melin Kueso. Keras di YouTube dia, YouTuber. Jelas karena YouTuber ya harus mengakui lah. Iyalah, Ya. jelas. Orang akhirnya mengenal Kristus. Ternyata Tuhan Yesus yang kita hari ini anggap dia nabi manusia, ternyata orang Kristen menyembah dia Allah yang datang mencari manusia. Berbeda dengan kita, harus cari dia, panggil dia. Yesus bilang apa? Panggil dia di dalam kamar, bukan teriak-teriak dulu. Masuk dalam kamar, tutup pintumu, jendelamu, dan berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Maka dia mendengar doa-doamu. Lebih baik waktu Yosua di Kamboja, di gereja. Itu di tempat yang tersembunyi. Di gereja. Suaminya, Pak Frank bilang begini, jangan nangis, jangan kuat. Karena saking sayang anaknya. Saya waktu Ibu Bet bilang begini, Pak Gembala, anak saya gimana? Saya nggak tahu lagi hidup. Ibu Bet tenang. Saya tenangkan dengan Ibu Gembala, tenangkan. Kasih dia makan. Makanan seenak apapun. Ini tidak ada yang enak buat Ibu Bet. Karena bagi dia yang paling enak cuma Yosua. Makanya Yosua juga harus jadi madu untuk mamanya. Tetap enak. Jangan cuma matanya cipit, tapi harus manis. Pokoknya setiap malam jam 1 telepon, Bapak bagaimana anak saya ini? Ibu Bet tenang. Tuhan pasti beracara. Dia jawab apa? Amin. Alkitab bilang amin itu respon iman. Ya dan benar. Makanya Tuhan kabulkan, dia keluar. Coba kalau dia bilang, ya semoga Yosua akan pulang. Tapi dia bilang, amin, amin. Wih, saya tidak pernah hitung itu kalau Ibu Bet bilang amin, amin. Bahkan waktu kita kompas dia bilang begini, saya dulu dengan bau kalau masuk ibadah, kita tidak sungguh-sungguh, cuma ibadah. Tapi semenjak Tuhan izinkan lewat Yosua, saya dengan Pak Frank sungguh-sungguh. Bayangkan Pak Frank sampai majalah tetap itulah orang punya tindakan iman. Hati kalau sudah dibaharui, biar kaki kento cari Tuhan. Langsung pulang. Mbak sakit kaki. Bayangkan dia jalan dari bawah. Saya telepon Ibu Bet, saya tes sebelum Yosua pulang. Ibu Bet, ada ikan apa? Padahal saya lagi beli ikan. Saya tes nih. Tahu nggak dia jalan kaki dari sini siang hari, panas terik.
Dia jalan dari sini sampai di sana langsung dia istirahat. Sampai sana dia nanti bilang, Bapak apa gimana anak saya? Pasti Tuhan akan pulangkan anak ini. Akhirnya apa? Berkat yang Ibu Bet terima kan, kalau dikasih Yosua, apakah Yosua pulang? Nggak bisa. 60 juta belum tentu menembus Yosua. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Jual itu untuk kebutuhan. Tuhan itu selalu melakukan yang tepat dan yang terbaik. Tidak ada manusia yang melakukan yang terbaik. Orang so pergi di wali kota, kita so hubungi 3 anggota dewan, semua nihil. Tuhan melakukan yang terbaik. Bayangkan, saya baru kaget tuh kemarin Ibu Ruth bilang, Yosua masih telepon loh, minta itu satu orang Islam yang orang Garut, orang Bandung. Itu anggota dewan tambahkan tiket untuk bisa pulang. Secara tidak langsung dia sudah diberkati. Dari situ orang akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang mengenal bagaimana kita meyakini Tuhan yang kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang lewat perbuatan. Saya baru kemarin Oma, saya cita-cita Oma. Nangis deh. Bagaimana orang baik. Kami datang dari Malayang, seharusnya kami sediakan makan. Bagaimana sediakan makan untuk kami. Dia pulang. Tidak bisa menahan dia punya emosi. Bagaimana orang baik. Lihat jamahan Tuhan. Sudah tidak perlu khotbah. Tunjukkan perbuatanmu. Orang langsung, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang hidup. Saudara biar masuk ibadah sampai tidur di gereja. Tapi kalau kelakuanmu sama dengan orang di luar sana, orang tidak akan menangis. Justru orang benci kita. Ya, tapi kalau saya tidak bilang sama ibu, dia bilang, itu ibu yang ginjal itu. So bangka di muka. Ini minggu ini masuk. Dia datang dari tele, dia Pak bayar berapa? Karunia dikasih Tuhan cuma-cuma. Maka saya juga beli cuma-cuma. Nangis dia naik dia bilang, Bapak tadi saya naik di gotong orang, kalau enggak saya rebah. Sekarang ibu bagaimana? Dia pulang langsung dia naik di open cup, langsung dia tidur so bagus, makan so bagus, so enggak bangka di pemuka, so liver so gitu. Yang kedua, baru ini dengan yang tadi pertama kan mengenal tuh. Yang kedua, karena kamu telah mendengar tentang dia, belajar dengar firman. Jangan terlalu banyak dengar suara manusia. Apalagi saudara buka Instagram orang nubuatkan, hati-hati. Tadi Bu Gembala lagi nonton di Sulawesi Utara, banyak usaha-usaha emas ditutup. Kenapa? Karena ilegal semua. Artinya apa? Tidak teratur, tidak menata, tidak ada yang taat. Karena kalau dia tertata, terdaftar, dia belajar membayar apa? Pajak. Karena dari pajak itu untuk membiayai apa? Kebutuhan yang ada di dalam kota ini. Makanya tidak heran kalau jalan bolong-bolong, karena keuangannya kosong. Karena tidak ada rakyat yang taat. Baca dengar firman. Baca itu firman supaya di saat lagi menderita, firman itu menguatkan. Kalau kita bilang, firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan. Ya. Belajar itu baru lewat apa? Lewat dengar firman. Ketika firman mendengar, maka kita mulai belajar. Oh, Alkitab bilang harus mengampuni, Alkitab bilang harus mengasihi, Alkitab bilang harus memberi, Alkitab bilang harus berdamai, Alkitab bilang harus apa? Mempersembahkan. Baca itu firman. Ya, Alkitab saya ini sampai saya tanda-tanda biru-biru. Bukan lagi wajah yang biru, Alkitab merah, kuning, saya tanda semua. Ada sesuatu yang saya lupa. Yang ketiga, saya cepat. Di dalam ayat 21, di dalam ayat 21, dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Saya selalu bilang, Bapak Ibu jangan kaget dengan orang yang gelar S1, S2, S3. Kalau orang itu gelar S1, S2, tapi kalau dia tidak mengajarkan kebenaran, jangan terima. Karena gelar tidak menjamin membawa saudara masuk apa? Masuk surga atau mengubah, memperbarui hati kita. Kebenaran akan memperbarui hati kita, memulihkan hati kita. Akhirnya kita kembali menjadi keluarga yang bahagia, sekalipun sederhana. Saya amat percaya, Bu Bet ini keluarga paling ini orang sederhana. Maaf kalau saya bilang orang kecil, orang miskin, tapi punya mentalitas seperti itu kaya. Kenapa? Karena hati sudah dibaharui. Ketika hati sudah dibaharui, hatinya selalu iba sama orang lain. Selalu apa? Memberi, bukan begini terus. Saudara lihat, orang mulai memberi.
Saya dalam segala apapun, saya dengan Ibu Gembala selalu belajar untuk memberi. Karena ingat, Alkitab bilang orang yang memberi itu menabur. Setiap menabur itu prosesnya apa? Bertumbuh. Dan bertumbuh pasti berakibatnya apa? Berbuah. Jadi kalau saudara hidup ini berbuah, saudara harus menabur. Jangan menerima. Saudara tidak akan menuai. Kalau saudara menabur, saudara akan menuai. Saudara memberi, saudara akan menuai. Makanya jangan pernah berhenti. Karena saya lihat, dia cuma pada itu pulang. Pisang dia bawa, tinggal rumah tuh mau bawa. Bisa berang dari dulu apa bisa. Makan banyak. Gitu? Ayat 22, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan nafsu yang menyesatkan. Tanggalkan yang lama. Kalau saudara mau dibaharui, tinggalkan. Sudahlah, 2025 saya marah-marah dengan suami, saya simpan dendam dengan suami, sudah uang. Pokoknya tahun 2026, tahun lebih dari bulan madu waktu pacaran. Kalau bisa cinta saya semakin membara, Pak Flem semakin membara dengan Ibu Bet, ya toh? Ya toh? Ibu Rika harus membara sama Pak Ridwan, jangan cuma Pak Ridwan yang membara. Sebaliknya Lina, saya tak membara. Ya? Orang biar lihat susah, tapi kalau jalan suami istri, dia tuh, dia lagi sayang, dia lagi sayang. Nah ini sudah mau. Nah, Iya, sedih mau. istri pesta kawin untuk jalan sama saya. Leo. Iya kan, berdua. Hakim yang adil itu. Hakim yang Selalu adil. dia orang lihat suami. Apalagi jalan berdua lihat, saya nggak bisa sedang. Ini mesti begini. Terlalu besar. Dulu waktu masih nona masih bisa tangan, sekarang mesti begini. Karena ketambah ini dia lemak. Seturung tadi. Jadi lihat begini, saya punya dia, sayang, temu orang selalu bukan menjauh, seberang, nggak bisa. Allah bahaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman yang telah kami terima malam ini. Ubah kami, baharui kami, supaya kami menjadi manusia baru. Kami meninggalkan manusia lama, sehingga tercipta perbuatan-perbuatan warga kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Kami menjadi orang yang empati, menjadi orang yang ramah terhadap semua orang, bahkan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ketika hati kami terbaharui, maka perbuatan kami adalah perbuatan yang memuliakan Engkau. Ampuni, kuduskan, layakan kami. Terpujilah nama Bapa di sorga, biarlah firman itu terus bekerja dalam hidup kami, supaya kami semakin maksimal diubah untuk menjadi serupa dengan Engkau.